Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pertama di tahun 2021 dan Ibu harap ini menjadi awal untuk kita semua menjadi orang yang lebih baik ya daripada tahun sebelumnya, entah itu dari spiritual ataupun mimpi-mimpi yang lainnya yang nanti kita achieve gitu ya. Dan semoga Allah ijabah seluruh doa terbaik dari kalian untuk tahun 2021 ini. Baik. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas bagaimana membuat latar belakang atau pendahuluan di proposal bisnis plan yang ciamik, gitu ya. Yang kenapa Ibu bilang ciamik gitu? Karena dari latar belakang saja sebenarnya orang sudah bisa atau stakeholder atau orang yang mau pitching sama Anda itu benar-benar bisa melihat sebenarnya arahnya kemana sih bisnis ini gitu. Dan bagaimana sih peluangnya untuk bisa growth, gitu, untuk tumbuh, gitu. Atau mungkin bagaimana sih peluangnya untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Gitu. Nah itu di latar belakang dan itu kunci. Jadi ibarat kalian mau menanam pohon, itu akarnya itu harus kuat dulu gitu loh. Kalau latar belakang, kalau akarnya itu tidak kuat, alias latar belakangnya nggak kuat, yang mendasari, ya kalian mau mengerjakan sampai bab 5 pun itu sebenarnya wasting time gitu loh. Kalau menurut saya begitu. Tapi itu jangan menjadi apa ya, menjadi kekecewaan, tapi jadikan itu sebagai semangat bahwa oke, saya harus bikin proposal bisnis dengan latar belakang yang lebih baik. Karena apa? Ketika bab 1 kalian sudah bisa mencapai akarnya dengan akar yang kuat gitu, lari ke bab 2, bab 3 dan bab 4 selanjutnya itu tinggal ngalir begitu. Paham ya maksudnya Ibu ya? Oke. Lah, bagaimana membuat pendahuluan yang baik untuk proposal bisnis? Mengacu dari panduan PKM tahun 2020, latar belakang dari proposal PKMK gitu ya, itu harus mengacu bahwa ada informasi apakah ide bisnis ini merupakan produk dari hasil riset atau merupakan inisiasi sendiri untuk membuka pangsa pasar, dan ini harus diperjelas. Oke, mana salah satukah atau salah duakah gitu. Bisa jadi salah dua gitu, dan kebanyakan ya pengalaman saya mendampingi teman-teman startup di kampus sebelah gitu, kampus sebelah sebelum saya di sini, itu latar belakangnya adalah kombinasi dari dua hal itu, dari hasil riset dan inisiatif sendiri atau inisiasi begitu. Lalu yang kedua, kalian harus jelas jenis dan spesifikasi teknis dari komoditas. Komoditasnya apa nih? Yang akan kalian gunakan sebagai kekuatan atau strength atau modal ya dari keurusan yang kalian bikin idenya. Paham ya? Jadi contohnya begini, ini salah satu contoh saja yang bisa saya berikan pengalaman saya yang terbaik untuk saya ketika saya mendampingi salah satu produk yang kalau menurut saya semua orang bisa buat gitu loh, semua orang bisa buat, dan ini receh banget gitu loh, sangat receh sekali. Tapi dia bisa dapat pendanaan di 500 juta. Tahu produknya apa? Dia bikin sambal. Bayangkan, sambal. Tiap hari apa ngulek gitu kan? Enggak. Oke. Sambal. Lah, saya mendampingi dalam program PPBT dari Kemenristek Dikti di bawah payungan kampus sebelah gitu ya. Waktu itu begitu, saya mendampingi. Dan yang luar biasa adalah proposal yang dibuat oleh si ownernya ini, latar belakangnya sangat kuat. Jadi sebenarnya yang paling di poin pentingkan ketika membuat ide bisnis ini adalah melihat banyaknya nelayan yang tidak memiliki ketika susah-susah mencari ikan gitu, karena dia posisi di Gresik. Dia orang asli Gresik. Dia anak pantai, persis
di pantai di Gresik itu kalau nggak salah ada nama, saya sebutannya lupa, tapi saya pernah ke sana dan saya mendampingi langsung pembuatan rumah produksinya begitu. Rumahnya benar-benar di pinggir pantai. Dan ketika ada permasalahannya ketika panen raya, ikan panen raya, iklan tuh anjloknya luar biasa. Lah, si owner ini berpikir, bagaimana ya membantu para petani ini gitu. Lah, tapi tidak berhenti bahwa ternyata panennya banyak, tidak. Dia ngomong data. Dia minta ke pelelangan ikan, datanya seberapa nih kalau misalnya lagi panen. Harganya bisa seberapa? Harga normalnya si ikan tuna misalkan atau ikan manyun itu harganya berapa? Ketika panen raya itu harganya berapa? Jatuhnya berapa persen gitu. Dia punya data dan itu data perlu kalian nyampaikan gitu. Latar belakang yang jelas ketika kalian membuat ide itu harus benar-benar punya data. Datanya cari di mana? Ya cari informasinya gitu. Tidak bisa serta-merta kalian tiba-tiba comot gitu, nggak bisa gitu loh. Dan itu harus kalian yakini gitu loh, karena kalian harus bikin data sendiri. Lalu dari dasar itu, ketika ada beberapa pilihan, salah satunya membuat pengelolaan atau pengalengan ikan saat itu. Tapi pertimbangannya sangat luar biasa, butuh dana yang luar biasa besar. Untuk startup kemungkinan besar itu sangat tidak mungkin, apalagi nih dia akan head to head dengan perusahaan-perusahaan pengalengan besar di Gresik, dan itu sangat nggak mungkin gitu, sangat tidak mungkin. Untuk sekaliber anak pantai gitu, dia pikir saya tidak akan mungkin. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bikin sebuah produk di mana kalau makan ikan itu selalu harus ada sambelnya. Kenapa nggak dicoba dikombinasi langsung dijadiin satu? Sambal ikan. Dan sambal ikannya itu terdiri dari sambal-sambal ikan yang memang khas ikan-ikan dari Gresik. Ada nilai lokal, kearifan lokal yang diangkat juga di sini, yaitu ikan manyun. Itu hanya ada di Gresik. Lalu, apakah berhenti di sana? Tidak berhenti di sana. Inisiasi tadi yang dilakukan sendiri, itu dikombinasi dengan beberapa hasil riset. Hasil risetnya apa? Hasil risetnya banyak yang dia gunakan. Ada salah satunya hasil riset kompetitor. Contohnya gimana? Bahwa ternyata orang itu memang tidak suka saus. Orang Indonesia tidak suka saus, tapi lebih suka ke sambal. Ya sambal ulat gitu. Tidak suka saus, tidak begitu suka, apalagi makannya sama ikan. Lalu yang kedua, dia riset juga bagaimana dia menggunakan riset teknologi. Dengan apa? Dia membuat menggunakan hasil riset, yaitu frying gitu namanya, untuk menggoreng untuk proses produksinya. Jadi tidak ngulek gitu, nggak ngulek. Tapi ada teknologi yang dia gunakan. Gitu. Lalu di pengemasan juga gitu. Ada pengemasan yang dia menggunakan teknologi tertentu untuk pengemasannya, sehingga membuat jangka waktu dari sambal itu bisa lebih tahan lama. Begitu. Itu di latar belakang. Gitu loh. Lah, kalian harus buat seperti itu. Minimal seperti itu. Lah, untuk kali ini Ibu akan mereview satu persatu ya. Jadi nanti Ibu akan bagi part per part gitu. Jadi insya Allah karena kita ada 5 kelompok, jadi nanti akan ada 5 part gitu ya. 5 part yang kalian bisa ngecek, bikin latar belakang dan gambaran umum yang sesuai. Jadi saya minta tolong nanti kalian revisi dari apa yang Ibu sampaikan ya. Nanti Ibu persiapkan semuanya dan kalian harus mengupload revisinya gitu.
Ibu berharap per part ya. Jadi ketika Ibu setelah share ini 2 hari kemudian gitu kalian bisa revisi, kalian upload. Kenapa? Karena nanti menjelang UAS, proposal yang telah direvisi, Ibu minta untuk dikumpulkan, dijadikan satu. Begitu. Begitu ya. Baik. Kita cek yang pertama dari kelompoknya Asrul dulu. Kelompoknya Asrul, Tia, Verly, dan Andina. Oke, Ibu share screen dulu ya, ditunggu. Baik, sudah terlihat ya, di sini ada proposalnya si Macaroni Judes dari Asrul, Tia, Verly, dan Andina. Di pendahuluannya kita baca bareng-bareng. Tolong kalian revisi. Oke. Di era globalisasi dan bla 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 dan sebagainya gitu ya. Ini sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan untuk menceritakan kenapa kalian punya ide bisnis makaroni Judes ya, makaroni Judes, termasuk usaha dan sebagainya di bidang makanan berkembang pesat gitu. Berkembang pesatnya apa? Harus kalian ceritakan. Ceritakannya gimana? Dengan data, dengan data. Jadi nggak bisa kamu bilang berkembang dengan pesat. Misalkan studi dari X gitu menyampaikan bahwa perkembangan perusahaan-perusahaan makanan itu misalkan sahamnya naik sekian dan sebagainya, pasarnya meningkat bla bla bla, itu menyampaikan perkembangannya pesat dan itu harus disampaikan gitu. Nah, cuma permasalahannya sekarang perkembangan yang pesat yang seperti apa, bidang makanan seperti apa lah, kenapa harus makaroni, itu kan harus kamu jelasin. Lah, contohnya seperti ini. Kalau makaroni itu terbuatnya dari tepung apa? Tepung terigu kan? Tepung terigu ya. Lah, tepung terigu. Lah, kenapa kamu tidak bikin inovasi bahwa kamu akan bikin makaroni tidak dari tepung terigu, dari tepung yang lain misalkan. Gitu. Ya. Jadi tidak hanya beli makaroni dari pasar dan sebagainya gitu. Tidak. Misalkan nih Malang itu kelebihannya dia punya apa sih? Dia punya kelebihan tepung apa sih dia gitu. Coba kita lihat. Nah, ini Ibu akan share ya beberapa. Oke, itu tadi untuk proposalnya si Asrul dan kawan-kawan ya. Nah, ini saya lihat dari riset ya. Riset saya buka jurnal tepung makaroni ya gitu kan. Ternyata banyak gitu. Banyak, salah satunya apa nih? Untuk membuat pasta kering makaroni, ternyata ada tepung terigu dengan penambahan tepung daun kelor. Loh, ini bisa nih, ya kan? Dari hasil riset ini gitu misalkan. Nggak apa-apa, dicoba gitu. Nah, lalu misalkan perbandingan tepung labu kabocha dengan tapioka pada produk pasta kering makaroni. Coba dibaca. Atau misalkan nih, karakteristik fisiko-kimia produk makaroni hasil substitusi tepung sagu terhadap tepung terigu dengan penambahan protein dari tepung tempe misalkan, atau ini penggunaan tepung talas gitu dan konsentrat pure wortel terhadap karakteristik makaroni. Ini bisa dipakai, kalian bisa bikin riset ngambil dari riset-riset ini gitu loh. Dan yang paling mudah ya, ini salah satu contohnya saja. Saya stop screen juga, saya akan screen yang lain. Sebentar, masih OTW. Nah, ini salah satu contohnya. Dia bikin makaroni gitu ya, dari tepung talas beneng dan penambahan daun kelor. Nah, ini kalau di sini lah, talas beneng itu merupakan produk lokal Kabupaten Pandeglang. Lah, sekarang kalau misalkan Asrul nih atau mungkin siapa berada di Kota Malang atau di Kota Sidoarjo atau di kota mana, apa nih produk lokal, kasarannya bahan apa yang sebenarnya melimpah sekali
tapi tidak memiliki nilai ekonomis yang luar biasa gitu loh. Jadi dia belum dimanfaatkan secara baik. Itu bisa kalian gunakan. Dengan dasar apa? Dengan dasar riset-riset seperti ini. Gitu ya. Jadi kalian bikin dengan teknologi apa gitu kan. Nah, ini bikin seperti ini nih. Contohnya seperti itu. Nah, ini kan masih proposal tuh ya. Misalkan contohnya seperti ini. Atau kalau misalkan tidak dari bahan, kalian harus mengkombinasi inisiasi tadi dengan yang lain. Contohnya seperti ini. Misalkan kita akan Malang itu sebenarnya misalkan Malang ya. Kita lihat Malang di sini. Malang penghasil tepung. Coba kita lihat. Kalau Malang itu dia punya potensi untuk penghasil tepung apa? Ada apa nih? Tepung singkong. Kalau di sini tepung singkong. Ya kan? Iya, singkong. Kalau di sini singkong sih. Di daerah Gunung Kawi, mungkinnya di bawah Gunung Kawi sana, itu banyak tuh gitu. Mungkin tidak kalau misalkan menggunakan tepung singkong gitu misalkan. Nah, itu salah satu contohnya karena Malang punya potensi di sana gitu dan kalian harus cari datanya cukup ekonomis atau tidak misalkan seperti itu. Atau mungkin pilihan yang kedua misalkan oke, makaroninya beli gitu ya, makaroni beli. Tapi kalian membuat teknologi. Jadi menggunakan teknologi penggorengan yang lebih efisien untuk makaroninya. Jadi tidak menggoreng secara manual gitu. Pakai apa? Yang tadi saya cerita, pakai vakum gitu misalkan. Nah, misalkan pakai vakum. Lalu memungkinkan juga nggak sih, misalkan makaroni yang pedas itu juga nanti bisa dibuat seperti apa? Pengganti kerupuk di makanan seblak. Sangat mungkin nggak gitu. Itu kan diferensiasi. Jadi sebenarnya jualan makaroni level-levelan, ya kan? Tapi untuk dibuat seblaknya kan banyak nih sekarang seblak-seblak instan tuh gitu kan. Tapi kerupuknya bisa nggak kalau misalkan diganti dengan makaroni misalkan seperti itu. Ya kan? Kan sebenarnya seblak itu ya aci kan gitu kan. Seperti itu. Itu salah satu. Teknologinya bisa pakai vakum dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Jadi tidak melulu perihal level pedas, tapi juga ada pedas yang memiliki unsur kelebihan masing-masing. Misalkan yang tadi misalkan ada moringanya, misalkan seperti itu. Jadi makaroninya di moringa atau misalkan menggorengnya pakai, jadi dia akan kriuk-kriuknya lebih enak gitu misalkan, bisa menggunakan itu. Lalu kalian juga bisa menggunakan teknologi pengemasan. Coba cek ada nggak teknologi pengemasan yang bisa digunakan untuk meningkatkan nilai ekonomis dari produk makaroni tersebut misalkan. Seperti itu. Kalian harus buat seperti itu untuk pendahuluan. Lah, jangan lupa potensinya apa gitu. Harus benar-benar di breakdown. Apa sih potensinya? Potensinya apa? Contohnya begini. Si Asrul atau siapa gitu tinggal di daerah Gunung Kawi gitu kan. Di Gunung Kawi itu potensi ubinya itu bukan ubi Cilembu, bukan. Ubi Gunung Kawi itu manisnya luar biasa misalkan. Tetapi nilai jualnya sangat murah gitu misalkan. Lah, dibuat apa nih? Bisa jadi tambahan untuk membuat makaroninya atau membuat apa begitu. Jadi ada nilai ekonomis yang ditambahkan ketika kamu membuat ide bisnis ini. Jadi bisa menyelesaikan masalah yang ada juga di masyarakat. Nah, selain itu, kamu juga bisa menginisiasi pasar. Maksudnya apa? Nah, sekarang gini, makaroni pedas itu blue ocean atau red ocean.
red ocean ya, karena banyak banget. Sampai suatu ketika kita bisa kita bisa beli bal-balan makaroni wis pedes itu. Tapi apa yang membuat makaroni itu menjadi misalkan menjadi makanan yang sehat, menjadi makanan yang oke, ini tidak ada masalah untuk dikonsumsi, misalkan gitu. Oke, ini tidak ada pewarna buatan, misalkan seperti itu. Lah, itu harus kalian ceritakan. Nah, itu dengan apa ya? Dengan beberapa teknologi atau hasil riset. Begitu, oke? Jadi pendahuluannya harus jelas. Itu yang punya Astro tentang pendahuluan. Lalu yang kedua tentang gambaran umum rencana usaha. Gambaran umum itu melihat kondisi umum dari lingkungan atau potensi yang berhubungan dengan potensi sumber daya dan peluang pasar. Lah, ini diceritakan kalau di sini betul memang makaroni di Malang itu sudah dikenal oleh masyarakat. Tapi bagaimana yang membuat makaronia kamu itu bisa masuk di tengah-tengah pasar yang sudah red ocean ini? Bahwa makaroni itu udah banyak banget gitu loh. Itu bagaimana? Oh, ternyata dengan kegiatan pemasaran, misalkan oke, pakai pemasaran apa? Hanya menggunakan Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Enggak, tidak bisa kayak gitu. Instagramnya harus seperti apa, WhatsApp-nya harus seperti apa, Facebook-nya seperti apa. Nah, itu kalian harus bikin campaign-nya di sini diperjelas, misalkan menggunakan influencer, misalkan atau misalkan membuat apa namanya produk ini yang mau beli itu dibuat memang harus menunggu. Jadi ada beberapa perusahaan atau startup yang memang membuat strategi itu barang ini nggak ready, produk ini nggak ready, produk ini itu hanya bisa dipesan dengan PO gitu loh. Contohnya apa? Kalau misalkan kalian tahu Chef Kim ya, itu makanan Korea. Itu ada, tapi harus PO dulu gitu loh. Nah, makaroni itu juga gitu. Misalkan mau dibuat seperti itu ya monggo, enggak ada masalah. Ya itu harus seperti apa gitu. Ini enggak terlalu, saya nggak bisa menjelaskan gitu loh seperti apa. Termasuk kelayakan di gambaran umum ini harus menjelaskan kelayakan usaha minimal 1 tahun ke depan seperti apa. Misalkan dengan konsep atau pemasaran seperti ini, dengan cara yang seperti ini gitu ya. Jangan salah loh ya. Apa namanya, saya itu beli makaroni pedas itu sak tempat sak gede gini itu cuma 3.000 loh. Dan itu dijual di pinggir jalan yang kalau menurut saya plastikan itu loh sing biasa. Jadi bal-balan dimasukkan ke plastik kiloan gitu. Nah, kalau menurut saya itu kan jadi nggak kurang packaging. Misalkan kamu akan bikin packaging misalkan atau bagaimana caranya mau dijualkan ke paket-paket, misalkan paket-paket sudah atau apa, bundling dan sebagainya, misalkan seperti itu. Atau misalkan bikin hampers dari Ramadan atau apa, bikin kue-kue apa makaroni pedas dari berbagai rasa. Pedesnya itu yang seperti apa? Apa hanya pedas toh? Apakah ada rasa yang lain gitu loh? Flavor yang lain ya. Kalian harus tahu, harus bikin strategi itu. Lah itu kalian sampaikan di gambaran umum rencana usaha, termasuk kelayakannya. Kelayakannya gimana? Dengan memiliki misalkan gini, dengan modal sekian gitu kan. Dan dengan strategi pemasaran yang gencar seperti yang disebutkan di paragraf sebelumnya, maka misalkan itu modal itu akan kembali secara risiko moderat gitu ya, tidak high, moderat itu dalam waktu kalau bisa kurang dari setahun itu sudah bisa balik modal, itu usahanya bagus. Di bulan ke-8 itu perincian kelayakan usaha terlampir di bab selanjutnya dan menjelaskan bahwa usaha ini sangat visible untuk dilakukan. Itu harus disampaikan. Karena apa? Karena bisa dengan pertimbangan selain bisa memanfaatkan memberdayakan ibu-ibu PKK misalkan yang tidak memiliki ijazah atau minimal pendidikan gitu kan di sekitar di warga sekitar mana, ini kan harus jelas di mana kamu harus buat deh, jadi harus bikin di mana posisinya ya kan. Lah dan juga bisa memperkerjakan bukan supplier ya, tapi reseller yang untuk menambah
menambah income mereka gitu, misalkan mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan dampak dari pandemik dan sebagainya, dia bisa berjualan seperti ini dengan cara yang mudah gitu loh. Misalkan seperti itu. Lah nanti kalian juga bikin dengan konsep misalkan reseller terbaik atau reseller penjualan terbaik itu mendapatkan hadiah reward apa. Lah kalian harus buat campaign-campaign seperti itu, dan gambaran umum rencana usaha harus dibuat seperti itu gitu. Begitu ya. Jadi tolong ditambahkan. Nah, lalu untuk metode pelaksanaan next nanti kita akan bahas tentang ini. Oke. Mungkin itu cukup, itu aja yang untuk kelompoknya Asrul ya, kelompoknya Asrul. Kita ketemu di part yang kedua untuk kelompoknya yang selanjutnya, yaitu kelompoknya Cepti. Oke, begitu aja untuk part yang pertama, biar tidak lama-lama gitu ya. Baik, terima kasih. Kita ketemu di part selanjutnya. See ya.